Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, semoga pagi ini membawa semangat dan keceriaan ya dalam perjalanan belajar kalian. Jadilah sinar yang terang di ruang kelas dan buktikan bahwa kalian itu mampu menaklukkan segala tantangan dalam pembelajaran. Ingatlah setiap langkah kecil adalah langkah menuju keberhasilan. Jadi, mari kita mulai hari ini dengan semangat penuh dan bersama-sama kita mencapai pembelajaran kita. Selamat pagi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau yang pimpin doa hari ini Hafisna ya. Hafisna, Ibu persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Guru. Sebelum kita memulai pelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Guru. Ya, baik. Terima kasih Hafisna. Sebelum kita ini masuk ke materi hari ini, Ibu mau nanya, apakah kalian sudah membaca buku tadi malam? Siapa yang baca buku tadi malam? Tidak ada, Bu. Saya kayaknya baca jurnal. Baca jurnal. Jurnal apa kalau boleh tahu? Jurnal tentang pemrograman bahasa kayaknya, Bu. Kalian itu nggak boleh malas ya baca buku, karena kalian itu harus menunjukkan bahwa kalian itu adalah pembelajar yang lelah. Jadi kalian itu harus fokus bertanya, jangan ragu, selalu jadi siswa yang tumbuh dari kesalahan. Pokoknya rajin belajar lah dari membaca buku. Karena buku itu adalah salah satu Buku itu jendela adalah ilmu, Bu. Ya. Baik, langsung saja materi kita hari ini tentang teks narasi. Ada yang bisa bantu Ibu untuk share screen? saya aja, Bu. Ya, makasih ya, Fisna. Nah, Ibu yang lain udah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Baik. Afisna boleh slide selanjutnya? Baik, anak-anak Ibu, di sini ada pengertian teks narasi. Bisa kita baca bahwa teks narasi adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa ataupun kejadian dan disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya. Adapun ciri-ciri teks narasi yang pertama, teksnya itu berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa yang naratif. Kemudian yang kedua, ada cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga, terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Yang keempat, memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Selanjutnya, terdapat unsur rangkaian waktu dan informasi. Yang keenam, menonjolkan unsur tindakan dan perbuatan. Yang ketujuh, dan waktu. Dan yang kedelapan, mempunyai tokoh dan perwatakan yang jelas. Selanjutnya, di sini ada beberapa unsur teks narasi. Yang pertama itu ada tema, yang kedua ada latar, yang ketiga ada penokohan, dan yang keempat ada alur.
Selanjutnya ada struktur teks narasi. Struktur teks narasi itu terdiri dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Slide selanjutnya. Lalu ada unsur kebahasaan teks narasi. Yang pertama, teks biasanya banyak menggunakan penunjuk waktu. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Yang keempat, sering menggunakan kata kerja yang mengarah pada kalimat tidak langsung. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental atau pikiran. Yang keenam, menggunakan sudut pandang orang pertama. Dan yang ketujuh, ada kalanya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah menyajikan teks narasi. Yang pertama, mengadakan observasi. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, menentukan latar. Yang keempat, menciptakan tokoh. Yang kelima, menciptakan konflik. Yang keenam, menentukan sudut pandang. Yang ketujuh, menentukan alur. Yang kedelapan, menentukan judul. Yang ke-9, menulis cerita. Dan yang ke-10, melakukan revisi. Baik, itu untuk pemaparan materi dari Ibu. Untuk anak-anak Ibu ada yang tidak paham atau ada yang ingin ditanyakan dari materi kita hari ini? Mungkin menurut kalian yang kurang jelas dari penyampaian Ibu. Izin bertanya, Bu. Baik, Diana, Ibu persilahkan. Baik, pertanyaan saya, apakah dalam teks narasi terdapat jenis-jenis dari teks narasi? Dan kalau ada, boleh dijelaskan, Bu. Terima kasih. Iya, Ibu lupa ya masukin jenis-jenisnya tadi. Jadi jenis-jenis teks narasi itu ada narasi informatif, yaitu karangan yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Ada narasi artistik, karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Kemudian ceritanya itu berupa fiksi ataupun non-fiksi dengan bahasa yang kiasan ataupun figuratif. Yang ketiga, yang terakhir, ada narasi sugestif. Itu menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Kepada Diana, sudah jelas, Nak? Baik, Bu, saya sudah dapat memahaminya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Nanti saya tambahkan lagi ke PPT ya, jenis-jenisnya. Baik, ada lagi anak-anak Ibu yang ingin bertanya? Izin, Bu, saya bertanya. Iya, baik. Kepada Hani, Bu persilakan. Tadi kan, Bu, di slide-nya ada orientasi. Jadi saya bertanya, apa itu orientasi dalam teks narasi? Iya, Ibu nggak menjelaskan ya tadi sedikit. Jadi orientasi itu dalam teks narasi adalah bagian awal dari cerita di mana pembaca diperkenalkan kepada latar belakang cerita, termasuk informasi tentang tokoh-tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Jadi orientasi itu seperti memberikan dasar atau konteks yang diperlukan untuk memahami cerita secara keseluruhan. Begitu. Sudah paham, Rani? Baik, Bu, terima kasih. Saya sudah cukup paham. Terima kasih, Bu. Iya. Baik, untuk melatih pemahaman anak-anak Ibu sekalian, Ibu sudah membuat sebuah permainan atau games untuk melatih kalian dalam memahami teks narasi. Sebentar ya. Ibu akan mengirim link permainannya
Kalian bisa lihat di kolom chat ya. Baik anak-anak ibu, untuk melatih pemahaman kalian tentang teks narasi, kita bisa melakukan permainan seperti yang sudah disediakan di sini. Ada teks narasi crossword puzzle. Jadi kita seperti menyusun kata-kata dengan menjawab pertanyaan yang tertera di bawah teka-teki tersebut. Soal nomor 1, bagian penutup yang berisi pesan moral cerita. Ayo, siapa anak-anak ibu yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Fisna, Ibu persilahkan. Apa jawabannya? Bagian penutup yang berisi pesan orientasi, Bu. Apa Fisna jaringannya kurang bagus? Mungkin jaringan Hafizna terkendala, jadi jawaban Hafizna benar ya, dan itu reorientasi. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan yang benar pada kolom tersebut, maka kolom akan berubah menjadi berwarna hijau. Baik, soal selanjutnya, soal nomor 2. Penulis menjabarkan waktu, tempat, tokoh, serta watak dari setiap tokohnya, dan apa yang sedang terjadi termasuk bagian mana pada teks narasi. Siapa yang bisa jawab nomor 2? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa ini? Siapa duluan? Erika, Bu. Ya udah Erika. Apa jawabannya, Nak? Orientasi, Bu. Iya benar, jawabannya orientasi. Pinter ya anak ibu ya, berarti udah paham ya tentang teks narasi. Sudah, Bu. Selanjutnya soal nomor 3. Konflik menun dan diselesaikan disebut Suprani. Saya. Erika sudah, coba Rani dulu. Rani dari tadi tidak bisa ya. Mau jawab. Baiklah, mungkin jaringan Rani tidak stabil ya. Ya Edianto, silakan Nak. Jawabannya itu resolusi, Bu. Coba solusi. Resolusi. Iya benar. Jawaban untuk nomor 3, resolusi. Kamu sudah memahami materi ini dengan baik ya? Sudah, Bu. Bagus. Selanjutnya nomor 4. Sebuah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya disebut teks narasi. Saya, Bu. Ya, Venia, apa jawabannya, Nak? Jawabannya artistik, Bu. Artistik. Iya, benar. Hebat ya kalian ya. Banyak calon-calon orang sukses ini di kelas ini saya lihat. Jawaban benar. Amin. Semangat ya Erika ya. Iya dong, Bu. Baik, soal selanjutnya. Nomor 5. Karangan yang menyaji sebuah peristiwa berdasarkan urutan waktunya. Nah, siapa yang bisa jawab lagi? Nanti saya kasih nilai tambahan kalau bisa jawab 3 kali dengan benar. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, apa jawabannya, Nak? Narasi, Bu. Narasi. Benar, berarti kamu memahami jawaban ini. Dari sekian banyak, cuman Erika yang paling paham ya. Udah 2 kali menjawab dengan benar. Baik, soal selanjutnya. Berisi kejadian penting, sebab, dan pemicu yang peristiwa disebut. Saya, Bu.
Saya, Bu. Ya, Venia. Apa jawabannya, Nak? Komplikasi, Bu. Apa? Komplikasi, Bu. Komplikasi. Komplikasi. Apakah benar? Iya, benar. Ih, hebat banget ya anak-anak ibu ya. Terus, apakah benar? Baik, soal nomor 7, teks narasi yang menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya disebut teks narasi. Siapa yang bisa jawab tadi jenis teks narasi yang Ibu udah jelasin ya? Saya, Bu. Iya, Afisna apa jawabannya, Nak? Jawabannya sugestif, Bu. Teks sugestif. Coba gak usah pakai teks itu, Diana. Sugestif aja kayaknya, Bu. Iya, Nak, sebentar ya. Baik, Bu. Iya, benar, jenis sugestif yang Ibu jelaskan tadi ya. Baik, ini soal yang terakhir. Ada berapa ciri-ciri teks narasi? Tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau nggak tahu lagi, nggak tahu lah, Ibu. Saya, Bu. Iya, Fisna, apa jawabannya, Nak? Ada 4, Bu. Ada 4. Benar. Jadi, siapa yang jawab sampai 3 kali benarnya, nanti Ibu kasih nilai tambahan ya. Baik, Siapa Bu. tadi yang jawab 3 kali? Saya, Bu. Cuman Hafizna ya? Iya. Bu. Oh, Erika. Erika menjawab pertanyaan dengan benar sebanyak 3 kali. Tambahan sebagai nilai tambahan di tugas. Berarti anak-anak Ibu semuanya sudah paham tentang teks narasi dari penjelasan Ibu serta latihan yang Ibu kasih dalam bentuk permainan itu sudah mengasah kemampuan anak-anak Ibu dalam memahami materinya. Jadi, ada yang bisa menyimpulkan teks narasi itu seperti apa? Apakah suara Ibu terdengar? Halo? Terdengar, Bu. Terdengar ya? Iya, siapa yang bisa jawab? Atau Izin, siapa yang Bu. bisa menyimpulkan? Saya Oh, iya. mau menyimpulkan. Silakan. Dari ini bukan bahasanya narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya. Peristiwa itu bisa saja jadi juga hanya hayal saja maupun Ya, bagus. Jadi, teks narasi itu merupakan karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa, kejadian yang disusun sesuai dengan urutan waktunya. Selain itu juga, teks narasi itu digunakan untuk menceritakan kejadian yang berurutan dari awal hingga akhir. Jadi, teks narasi itu memiliki tujuan untuk menghibur, menginformasikan, ataupun menggambarkan suatu kejadian dengan jelas dan teratur. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Jika tidak ada, biar Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, jika tidak ada, Ibu absen dulu ya. Tadi di awal Ibu absen. Baik, Bu. Ibu absen ya. Diana Kartika. hadir, Bu. Yanti. Hadir. Kedaria. Di Kedaria.
Jika tidak menjawab, Ibu anggap absen. Hadir, Bu. Dike dari hadir ya? Iya, hadir, Bu. Ya. Ika Putri, Saya Bu. hadir. Venia Purba, Hadir, Bu. Hafizna Irasa, Hadir, Bu. Khairi Syakira, Hadir, Bu. Rani Srineca Simbolon, Hadir, Bu. Rikawati, Bu. Mau Sania, Hadir Bu. Sabrina Amanda. Sabrina Amanda. Yang tidak menjawab saya anggap absen ya. Sabrina Amanda. Sepertinya kendala jaringan, Bu. Baik, berarti jaringan tidak stabil ya. Oke, udah di screenshot semuanya? Sudah, Rani? Sudah Bu. Oh, sudah, Sania. Baiklah, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang Ibu sampaikan selama proses belajar mengajar, dan semoga ilmu yang Ibu sampaikan kepada kalian itu dapat diterima dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, siapa yang pimpin doa? Tadi Hafizna, sekarang oh ya udah. Edianto Sianturi, Ibu persilakan untuk mimpin doa ya, Nak. Baik, Bu. Untuk Bu, mari kita berdoa menurut dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Baik. Demikianlah pertemuan kita pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai ketemu minggu depan ya, anak-anak. Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu.